Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Jelajah Resep Ibu. Hari ini karena stok di kulkas sudah menipis, saya membuat nugget dari ayam ya teman-teman. Ini rasanya bener-bener enak, gurih, dan kita bisa nyetok di kulkas karena kita bikin sendiri. Bahan-bahannya pun kita bisa menyesuaikan. Baiklah, bagi teman-teman yang baru bergabung ya, jangan lupa dukung kami dengan pencet subscribe-nya. Aktifkan juga loncengnya ya teman-teman, agar teman-teman mendapat pemberitahuan ketika ada video terbaru dari kami. Apa saja bahan dan bagaimana cara membuatnya, tonton videonya sampai selesai ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke bahan dan bumbu-bumbunya ya teman-teman. Pertama saya menggunakan 400 gram daging ayam filet, dua butir telur ayam, tiga siung bawang putih dan 4 siung bawang merah, 1 sendok teh masako atau kaldu ayam, 1 sendok teh lada bubuk, 1-2 sendok teh garam, nih selanjutnya kita blender sampai halus ya teman-teman. Nih sudah halus di blender. Kita siapkan wadah, lalu kita tuangkan ayam atau bahan-bahan yang sudah kita blender tadi. Tambahkan 75 gram tepung terigu, tambahkan juga 65 gram tepung tapioka, 120 gram wortel serut, 1 batang sampai 2 batang daun bawang yang sudah kita iris tipis. Selanjutnya kita campur semua bahan hingga adonan benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Oke teman-teman, saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada pendukung setia saya yang selalu mendukung saya hingga channel ini bisa berkembang hingga saat ini ya teman-teman. Kita aduk hingga adonan benar-benar tercampur rata. Setelah adonan sudah tercampur rata, kita siapkan wadah plastik yang teman-teman. Kenapa saya tidak menggunakan wadah yang berbahan stainless? Ini akan mempermudah adonan nanti ketika matang, akan mempermudah untuk mengangkatnya ya teman-teman, karena tidak nempel. Namun kita olesin juga minyak goreng wadah plastiknya ya teman-teman. Lalu kita tuangkan adonan ke dalam cetakan. Kalau kita menggunakan cetakan yang berbahan stainless, nanti kita mengangkatnya sedikit susah teman-teman karena sedikit lengket. Kita ratakan semua adonan, lalu kita hentak-hentakkan agar adonannya padat ya teman-teman. Lalu kita kukus. Kita siapkan kukusan yang sudah dipanaskan atau airnya yang sudah mendidih ya teman-teman. Kita kukus kurang lebih 30 menit.
Nih, setelah 30 menit berlalu, kita angkat dari kukusan. Kita dinginkan sebelum dipotong ya, agar kita motong-motongnya nanti tidak nempel teman-teman. Nih, ini adonannya atau nuggetnya sudah bisa kita potong karena sudah dingin. Dan ini tuh mudah banget mengeluarkannya teman-teman. Kalau kita menggunakan yang berbau stainless itu akan lengket. Lalu kita potong-potong sesuai selera ya. Saya ada bentuknya kotak tipis dan ada juga yang berbentuk stick. Kita potong semua nuggetnya hingga selesai ya teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang mungkin masih bingung nanti bahan atau resep-resepnya, nanti saya lampirkan di deskripsinya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sana. Jangan lupa juga di-share ya teman-teman ke teman-teman yang lain. Semoga video ini tuh membawa manfaat bagi teman-teman yang lain juga. Nah, ini nuggetnya sudah saya potong-potong. Lalu kita siapkan bahan celupan. Bahan celupannya tepung terigu secukupnya saja. Tambahkan kaldu ayam, masako atau garam secukupnya. Kita tambahkan air secukupnya saja. Adonan celupannya sedikit encer ya teman-teman, jangan terlalu kental. Kita tambahkan juga lada bubuk. Nih, adonannya seperti ini ya teman-teman, sedikit encer. Lalu kita celupkan nugget yang sudah kita potong. Selanjutnya kita balurin dengan tepung roti atau tepung panir ini. Tapi yang kasar ya teman-teman, bukan yang halus. Kita balurin semua nugget hingga selesai ya teman-teman. Ulangi sampai habis. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang belum pencet subscribe-nya, buruan dong pencet subscribe-nya, like-nya juga ya. Dan jangan lupa aktifkan juga loncengnya agar mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari kami. Ini udah jadi ya teman-teman. Nah, ini separohnya akan saya simpan di freezer. Ini ada perbedaan antara yang sudah kita simpan di freezer sama nugget yang langsung kita goreng. Kalau yang sudah kita simpan di freezer, nanti rasanya sedikit gurih dan itu benar-benar enak karena nuggetnya sudah set ya teman-teman. Nih, saya satu toples saya simpan di freezer. Separuhnya ini akan saya goreng karena kebetulan ponakan-ponakan saya main dan sudah tidak tahan lagi pengen makan nuggetnya. Panaskan minyak, lalu kita goreng. Tidak usah terlalu lama menggorengnya ya teman-teman. Goreng sedikit kecoklatan saja.
Jadi tipsnya itu nuggetnya disimpan di freezer dulu ya teman-teman, baru digoreng. Karena saya sudah mencoba antara yang sudah disimpan di freezer sama belum. Jadi rasanya benar-benar berbeda. Lebih enak yang sudah kita simpan di freezer daripada yang langsung kita goreng. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi teman-teman untuk memasak cemilan di rumah. Cemilan yang sehat, mudah, dan bahan-bahannya sangat mudah kita temukan. Cara membuatnya juga sangat simple ya teman-teman. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Jangan lupa ya, dukung kami dengan cara pencet subscribe-nya, like-nya, dan lonceng. Serta bagikan juga video ini ke teman-teman lainnya ya, agar kita membawa manfaat bagi teman-teman lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Enak? Enak rasanya. Degilnya rasanya gimana?
Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Jelajah Resep Ibu. Hari ini saya terinspirasi ingin bikin masakan tradisional kita, yaitu serabi dengan fla gula merah. Ini benar-benar teksturnya itu sangat lembut dan rasanya juga manis, apalagi ditambah sensasi fla gula arennya ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman, aktifkan juga loncengnya. Apa saja bahan dan cara membuatnya, teman-teman nonton videonya sampai selesai ya teman-teman. Baiklah, kita masuk ke bahan dan cara membuat. Pertama, 150 gram tepung terigu, 50 gram tepung beras, 1 sendok teh baking powder, dan 1 sendok teh ragi instan. Kita tambahkan juga 1 butir telur, tiga 30 gram gula pasir, lalu kita campur semua ya teman-teman menggunakan whisk. Kita tambahkan 200 ml santan, oke nih, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa ya pencet subscribe-nya dulu nih teman-teman, gratis kok, gak ada ruginya. Kita tambahkan dikit demi sedikit ya santannya sambil kita campur menggunakan whisk. Kita masukkan semua santannya, lalu kita campur benar-benar tercampur rata ya, aduk hingga merata. Lalu kita saring ya teman-teman. Ini itu memastikan tidak ada lagi gerindilan-gerindilan tepung terigunya ya teman-teman. Jadi kita harus saring biar benar-benar halus adonannya. Kita saring semua adonan. Hingga adonannya benar-benar halus, tidak ada lagi gerindilan ya teman-teman. Oke nih, bagi teman-teman nanti yang masih bingung ya bahan-bahannya, nanti saya tulis di bawah ya teman-teman.
kita saring begini, kita tutup dengan kain dan kita diamkan selama 1 jam ya teman-teman. Sambil menunggu adonan, kita siapkan untuk membuat fla. 100 gram gula merah, 250 ml santan, 2 sendok makan tepung maizena ya teman-teman, kita larutkan dulu. Siap untuk dimasak. Kita masak sambil diaduk-aduk hingga gula merahnya larut ya teman-teman. Kalau teman-teman ada daun pandan di rumah bisa ditambahkan. Tambahkan juga sedikit garam. Kalau gulanya sudah larut, kita sisihkan dulu ya. Setelah 1 jam, adonannya kita aduk-aduk kembali. Oh ya teman-teman, saya tidak menggunakan cetakan serabi ya teman-teman. Saya hanya menggunakan teflon. Agar warnanya terlihat lebih cantik, kita bisa tambahkan pewarna. Saya menggunakan pasta pandan. Ini siap untuk kita panggang dengan teflon. Tips memanggangnya, teflonnya benar-benar dalam keadaan panas agar serabinya bersarang ya teman-teman. Kalau teflonnya sudah panas, kita tuangkan 1 sendok sayur adonan. Nih, kalau teflonnya dalam keadaan panas, serabinya akan bersarang seperti ini teman-teman. Terlihat lebih cantik. Kita tuangkan lagi adonan, 1 sendok sayur. Kalau sudah banyak lubang-lubangnya, kita tutup ya teman-teman teflonnya agar matangnya merata. Kita masak semua adonan hingga selesai ya teman-teman. Oke, ini siap disajikan. Ini teman-teman, semua adonan saya tadi dapatnya lumayan banyak sih teman-teman. Ada 10 serabi. Bagi teman-teman di rumah, selamat mencoba ya. Ini cocok banget untuk menu berbuka puasa, makanan tradisional dengan bahan yang simpel tapi rasanya nggak murahan. Oke teman-teman, bagi yang belum subscribe, buruan pencet subscribe-nya dong. Dan kami mohon maaf bila ada kekurangan dalam pembuatan video. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di resep-resep berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Jelajah Resep Ibu.
Hari ini saya membuat snack ringan yang simpel-simpel aja ya. Bahannya pun sangat mudah. Berbahan dasar tape singkong. Membuat olahan atau snack yang rasanya benar-benar manis, legit. Bau tape singkongnya harum banget. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa ya dukung kami dengan cara pencet subscribe-nya. Aktifkan juga loncengnya ya teman-teman, agar teman-teman mendapat pemberitahuan ketika ada video-video terbaru kami. Apa saja bahan dan bagaimana cara membuatnya, tonton videonya sampai selesai ya teman-teman. Baiklah, untuk bahan utamanya tape singkong, 2 cup tepung terigu. Ini tidak kita pakai semua ya teman-teman. Nanti separohnya untuk adonan, separuh lagi untuk celupan. Gula pasir, kental manis ya teman-teman, 1 bungkus. Tepung roti, dan selanjutnya siap kita adon ya teman-teman. Masukkan tape singkong, ini beratnya kurang lebih 250 graman. Kita haluskan tape singkongnya hingga benar-benar halus ya teman-teman. Tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Bagi teman-teman yang suka manis boleh ditambahkan ya teman-teman. Kita tambahkan 4 sendok makan tepung terigu. Dan 1 saset susu kental manis. Aduk hingga semua bahan tercampur rata. Oke teman-teman, buruan nih bagi yang baru bergabung, buruan pencet subscribe-nya ya teman-teman. Bagikan juga video ini agar kita sama-sama berbagi manfaat bagi teman-teman yang lain juga ya. Bagi yang suka dengan video ini, jempol ke atasnya ya teman-teman. Setelah tercampur rata, ini siap kita bentuk. Jangan lupa tangannya dicuci bersih dulu. Adonannya kita bentuk bulat, atau bagi teman-teman mau loncong juga boleh. Kita cetak semua adonan hingga selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah jadi. Selanjutnya kita siapkan wadah untuk membuat bahan celupan. 3 sendok makan tepung terigu, tambahkan air secukupnya saja ya teman-teman. Aduk sampai rata. Jangan lupa kita tambahkan sejumput garam ya teman-teman. Kalau dirasa airnya belum cukup, bisa ditambahkan lagi ya teman-teman. Nih adonannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Siapkan tepung roti atau tepung panir, tapi yang kasar ya teman-teman, bukan yang halus. Kita masukkan bola-bola tapenya ke bahan celupan, lalu kita lumurin dengan tepung panir.
ulangi hingga adonannya habis ya teman-teman. Kita balurin dengan tepung roti hingga bola-bola tapenya tertutup semua. Oke teman-teman, ini sudah siap kita goreng. Jangan lupa panaskan minyak gorengnya ya teman-teman. Kita goreng bola-bola tapenya hingga warnanya kecoklatan-coklatan ya teman-teman. Ini bagi teman-teman di rumah cocok banget nih untuk dicoba, rasanya bener-bener enak, manis dan lembut. Bahan yang kita perlukan juga nggak terlalu ribet. Cara bikinnya juga sangat mudah dan simple ya teman-teman. Oke teman-teman, selamat mencoba ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat dan kami mohon maaf jika dalam pembuatan video ada kekurangan ya teman-teman. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Jelajah Resep Ibu. Baiklah teman-teman, hari ini saya akan membuat cemilan yang super simple dan bahannya sangat-sangat mudah kita temukan. Pas banget nih untuk cemilan di akhir bulan, atau juga bisa untuk ide bisnis gerobakan atau ide bisnis cemilan. Oke teman-teman, tonton videonya sampai selesai ya. Saya akan membuat otak-otak telur menggunakan bahan-bahannya 3 siung bawang putih dihaluskan. Teman-teman bisa menggunakan blender. Kalau saya menggunakan ulekan ya teman-teman. Lalu kita masukkan bawang putih yang sudah kita haluskan ke wadah, ke wajan atau panci. Lalu kita tambahkan 1 gelas air. Gelasnya gelas belimbing seperti ini ya. Tambahkan juga 2 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh lada bubuk. Bisa dikurangin bila teman-teman kurang suka. Takaran bisa menyesuaikan teman-teman ya, atau sesuai selera. Aduk hingga bumbu-bumbunya tercampur rata. Lalu kita tambahkan 7 sendok makan tepung terigu ya teman-teman. Aduk hingga tercampur rata, hingga tidak bergerindil lagi. Lalu kita siapkan api untuk kita masak. Kita masak adonan ini hingga adonan mengental ya teman-teman. Kita
kita masak dengan api yang jangan terlalu besar banget ya, takutnya nanti gosong atau karena sudah mengental nanti kan agak lengket, jadi takut kegosongan adonannya. Oke teman-teman, ini sudah mengental ya. Ini sebentar lagi ini kita angkat. Nah, adonannya mengental hingga seperti ini ya teman-teman. Lalu kita angkat, kita tambahkan 1 butir telur ayam atau telur apa aja deh. Kita tambahkan daun bawang secukupnya saja. Lalu kita tambahkan 15 sendok makan tepung tapioka. Teman-teman boleh coba nih resep ini di rumah. Ini bener-bener garing di luar tapi lembut di dalam. Bisa juga untuk kita stok di dalam kulkas. Jadi kalau kita lagi mau goreng enak tuh. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin baru mampir ya ke channel saya, mohon dukungannya dengan cara pencet subscribe-nya dan share video ini ya. Lalu kita uleni menggunakan tangan, jangan lupa tangannya kita cuci bersih dulu ya teman-teman. Uleni hingga adonannya seperti ini, hingga adonannya kalis. Nah, lalu kita ambil adonan secukupnya saja. Lalu kita bentuk bulat-bulat memanjang seperti ini ya teman-teman. Kita cetak atau kita bentuk adonan hingga selesai. Ini siap untuk kita rebus. Jangan lupa airnya sudah kita siapkan dan atau sudah mendidih, dalam keadaan mendidih. Kita rebus adonannya hingga mengapung ya teman-teman, hingga otak-otaknya mengapung. Nih, ini kan adonannya sudah mulai mengapung. Kalau adonannya sudah mengapung semua, kita siapkan wadah dan siap-siap kita angkat otak-otaknya. Nih, ini kita angkat, lalu kita tiriskan. Jangan lupa kita tambahkan minyak goreng biar adonannya biar otak-otaknya tidak lengket ya teman-teman. Nah, saya bagi dua, separuh saya goreng, separuhnya saya dinginkan untuk saya diamkan di dalam kulkas buat stok. Oh ya, tips bagi teman-teman ya teman-teman, kalau menggoreng jangan sampai penuh seperti saya ini, karena kalau isinya terlalu penuh gorengannya kurang sempurna kematangannya atau kurang garing ya teman-teman karena terlalu penuh. Tapi karena ini kebetulan orang rumah ini udah nggak sabaran pengen cepet-cepet matang, makanya ini pada ngeburu-buruin, jadi saya sedikit penuh gorengannya. Tapi bagi teman-teman untuk di rumah kalau menggoreng jangan terlalu penuh seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah garing atau agak kecoklatan, kita angkat otak-otaknya. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah digoreng teman-teman siapkan bumbu tabur sesuai selera, boleh pedas manis, balado atau lainnya, atau rasa jagung bakar, atau yang bagi yang suka pakai saus juga boleh. Kalau saya ada saus juga, ada juga bumbu taburnya. Ini bener-bener enak, garing, crispy, tapi di dalamnya tuh lembut.
rekomendasi banget ini buat cemilan atau snack kita kalau lagi akhir bulan. Oke teman-teman, selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa pencet subscribe-nya, share juga video ini ke teman-teman yang lain agar kita sama-sama berbagi manfaat. Bye bye, sampai ketemu lagi di resep berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.